Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Aryani, NPM G1D019023 dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan percobaan pada modul 4 dasar sistem kendali. Pada percobaan ini akan dilakukan sebanyak 3 percobaan, di mana pada percobaan pertama kita akan melakukan percobaan tanpa umpan balik. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pada percobaan pertama ini, kita akan memasukkan numerator satunya yaitu 23, dan numerator satunya 1, 5, 2, 3, numerator 2-nya 1, dan numerator 2-nya 1, 2, 3, dan G1 sama dengan transfer function num1, dan 1, G2 sama dengan transfer function num2 dan G2 dan 2, Desi series. Pada percobaan tanpa umpan balik ini kita menggunakan series. Baiklah, langsung kita run. Oke, pada grafik dapat dilihat bentuk grafiknya. Kemudian kita dapat mengeluarkan karakteristik dari grafik tersebut. Kita centang semua karakteristiknya untuk mengetahui tanggapan waktu yang ada pada grafik. Dapat dilihat tanggapan waktu yang didapatkan. Setting time-nya didapatkan 1,65 dengan rise time 0,361 dan overshoot-nya 14,3% dengan peak time-nya 0,811. Setelah dilakukannya pengkodingan pada editor, selanjutnya kita akan melakukan simulasi pada Simulink. Pada Simulink, rangkaian telah dirangkai. Sekarang kita mengganti step. Step itu menjadi 0. Sum itu menjadi plus minus. Dan pada transfer FCN-nya kita ganti menjadi sesuai pada codingan yang telah ada. Dimana pada transfer function 1 itu kita masukkan numeratornya 23 dengan denumeratornya 1, 5, dan 23. Kita perbesar. Pada transfer function yang kedua kita masukkan 1 dan 23. Oke. Pada percobaan mode 4 ini kita memerlukan 4 buah komponen, yaitu dengan 1 step, 1 sum, 2 transfer function, dan 1 scope. Setelah kita rangkai dan masukkan data yang telah ada, kita run. Setelah di run, kita lihat pada scope. Pada scope grafik yang terlihat seperti ini, kemudian kita bandingkan pada grafik yang ada pada step respon. Terlihat sedikit berbeda grafiknya. Karena berbeda, kita samakan pada ujung-ujungnya 2,5. Scope tadi kita silang. Kita run kembali. Terlihat pada scope, terlihat grafiknya sama pada step respon di pemrograman. Kemudian kita akan melakukan penyederhanaan pada Simulink-nya. Pada Simulink ini, kita akan melakukan penyederhanaan yang telah kita lakukan. Sama seperti tadi, step kita ganti 0,
sum kita plus minus. Dan transfer function kita isi dengan penyederhanaan yang telah kita lakukan dari simuling yang pertama, di mana penyederhanaan yang didapat dari simuling yang pertama yaitu numerator yang didapat yaitu 23 dan denominatornya menjadi S pangkat 3 plus 28S kuadrat plus 138S plus 529. Oke. Kita run kembali. Kita lihat pada skop pertama, simuling pertama, grafik yang didapat seperti ini. Dan pada skop kedua, grafik yang didapat itu seperti ini. Dapat dilihat bahwa pada simuling 1 dan simuling 2 hasil penyederhanaan, grafik skop yang didapat yaitu sama. Baiklah, kita lanjut ke percobaan 2 yaitu dengan umpan balik. Pada umpan balik ini, numerator kita tambah menjadi S plus 23. Dan pada percobaan pertama kita menggunakan series, di mana itu rangkaian simulingnya menggunakan seri. Dan pada percobaan kedua kita menggunakan feedback, yang nantinya pada rangkaian simuling kita akan menggunakan paralel. Baiklah, langsung saja kita runkan hasil dari pengkodingan yang telah dilakukan. Didapatkan hasil pengkodingannya dengan grafik seperti ini. Sama seperti percobaan pertama, kita keluarkan karakteristik yang ada pada grafik untuk mengetahui tanggapan waktu yang dihasilkan pada grafik. Dapat dilihat tanggapan waktu yang dihasilkan dengan rise time 0,328, cycle time 1,59 dan overshoot 15,9 dengan peak time-nya 0,7. Selanjutnya kita ke simuling dengan percobaan kedua. Baiklah, pada percobaan yang kedua ini kita akan merangkai simuling dengan paralel. Kita pindahkan transfer function yang kedua itu ke bawah agar menjadi paralel. Kemudian kita balik. Terangkai kembali. Setelah terangkai secara paralel, kita masukkan kembali numerator dan denominatornya. Pada transfer function 1 itu 1, 2, 3. Pada transfer function kedua itu S kuadrat plus 5S plus 23. Dan transfer functionnya sama seperti pada percobaan pertama tadi. Kita lakukan run. Didapatkan grafik scope. Kita bandingkan pada grafik step response. Grafik yang dihasilkan pada scope dan step response itu sama. Kemudian kita sederhanakan rangkaian simuling tadi. Hasil penyederhanaan yang telah dilakukan pada perhitungan itu didapatkan dengan numeratornya itu S kuadrat plus 46S plus 529. Dan denumerator yang didapat
itu S pangkat 3 plus 28S plus 139 plus 552. Oke. Kemudian kita run-kan. Kita bandingkan pada scope Simulink pertama tadi. Dapat dilihat bahwa grafik scope pada Simulink pertama dan grafik scope pada Simulink penyederhanaan adalah sama. Selanjutnya kita akan memasuki percobaan yang ketiga, yaitu percobaan fungsi alih kompleks. Ini adalah pemrograman untuk fungsi alih kompleks. Yang perlu kita ganti itu pada numerator ketiga. Kita ganti sesuai NPM, yaitu 23 NPM saya. Kemudian kita run-kan. Maka didapatkan grafik step response seperti berikut. Sama seperti percobaan yang kedua, kita akan mengeluarkan karakteristik dari grafik untuk mengetahui tanggapan waktu yang ada pada grafik. Dapat dilihat dari grafik nilai rest time yang didapat yaitu 0,189, settling time-nya 2,29, dan overshoot-nya 78% dengan peak time 0,599. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi Simulink untuk percobaan yang ketiga. Pada percobaan ketiga ini, yaitu fungsi alih kompleks, yang berarti bahwa kita akan mencampur antara seri dan paralel dari rangkaian Simulink. Kita membutuhkan, untuk Simulink yang pertama, kita membutuhkan 2 transfer function lagi. Kita rangkai kembali. Kita masukkan nilai numerator dan denumeratornya pada transform function 1. Numeratornya itu S plus 1 dengan denumeratornya S 5S plus 6 transfer function yang kedua itu kita ganti 1 per S, yang berarti 1 pasti 0. Untuk transfer function yang ketiga itu 1 S plus 1 dan denumeratornya S plus 2. Transfer function yang ketiga itu kita ganti menjadi 23 dan denumeratornya 1. Setelah selesai, kita run-kan. Kita lihat pada scope. Kita
kita bandingkan pada grafik step respon, didapatkan bahwa grafik pada skop dan grafik pada step respon itu sama. Sama seperti percobaan sebelumnya, kita akan melakukan rangkaian dengan penyederhanaan hasil dari fungsi alih kompleks ini. Setelah dilakukan penyederhanaan, didapatkan nilai denumeratornya yaitu S² plus 2S plus 1 dan denumeratornya S pangkat 4, 7S pangkat 3, 39S², 81S plus 46. Kita run. Kita bandingkan pada skop pertama dan skop kedua. Dapat dilihat bahwa hasil dari skop pada simulink pertama dan hasil dari skop pada simulink hasil penyederhanaan itu sama. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai percobaan pada modul 3 DSK. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.